Shalom buat semuanya dalam Tuhan. Selamat malam, salam sitong dara dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua, amin. Salam sitong dara. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Mato sekelangkong tretanku yang sudah bergabung bersama Diana Madurese Channel yang ada di YouTube dan juga di TikTok, saudara. Puji Tuhan, pada malam hari ini tretanku kita sama-sama bersatu hati, saudara, pada renungan pada malam hari ini ya. Apa sih membuat kita bahagia kecuali kita ini sama-sama belajar bagaimana akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita merenungkan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Amin tretanku. Puji dan syukur pada Tuhan pada malam hari ini tretan ya. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok dan juga di YouTube tretanku. Semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan ya. Berhubung tadi ada saya live pada sore hari ini, beberapa orang tidak terima dengan perkataan-perkataan saya. Bagaimana saya mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena agama, saudara ya, tetapi karena iman kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Tapi sebelumnya tretan, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kita permuliakan, saudara. Haleluya, segala puji dan syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Bapa di surga. Pada malam hari ini hamba-Mu beserta anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati. Kami sama-sama belajar Tuhan dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang hidup, yang selalu jaya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Penyertaan Engkau sungguh luar biasa bagi kami dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam buat semuanya tretanku ya. Puji Tuhan ya, saya bersyukur dan bersuka cita pada malam hari ini ya, sehingga saya bisa nge-live tretanku ya. Puji Tuhan. Tretanku ya, saya ada membawa renungan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar saudara, dengan atas perkataan saya tadi ya, di live di sore hari tadi yang mengatakan bahwa agama itu tidak menyelamatkan, saudara. Dan ada orang yang mengatakan waktu saya nge-live tadi sore, lah terus kalau agama tidak menyelamatkan, buat apa saat ini kita di KTP kita ada agama Kristen? Ya, saudara kaum Tuhan, ya. Di dalam ajaran Kristen, ya, agama itu tidak menyelamatkan, tetapi apa saudara? Melainkan iman kita kepada Yesus Kristus dan anugerah keselamatan dari Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Kalau orang yang tidak percaya bagaimana? Nah, dia bisa tanda tanya, ya, tanda tanya. Ya. Di sini kita akan membahas tentang keyakinan kita akan Kristus Yesus. Amin, saudara. Ya, kalau orang yang tidak percaya, ya kita tetap berbuat baik, kita tetap menghargai, kita tetap menghormati. Amin, saudara. Sedangkan keselamatan yang kita peroleh melalui dari iman kita, percaya kita kepada Kristus, itulah yang harus kita pertahankan. Ya, kita harus pertahankan dan kita memupuk iman kita, biar semakin hari iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Amin. Bukan hanya sekedar agama, saudara. Ya. Saudara Tuhan, keselamatan yang kita miliki di saat kita sudah percaya kepada Kristus adalah keselamatan anugerah yang diterima karena kasih karunia Tuhan. Saudara, bukan karena usaha atau perbuatan baik, namun keselamatan tersebut, saudara, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Hanya di dalam ajaran, di dalam Kristus, bagi kita yang percaya, kita tahu dan kita melakukan hal-hal yang baik. Di luar Kristus bagaimana? Saya dan kita semua tidak akan membahas tentang masalah orang yang belum percaya. Jadi sewajarnya apabila orang yang belum percaya kepada Kristus, dia melakukan hal-hal yang apa? Yang memalukan, yang membuat kita miris, bahkan kita kasihan, saudara. Contohnya seperti apa? Orang yang tidak menerima, orang yang tidak percaya pada Kristus, pasti dia akan melakukan apa? Hal-hal yang membuat kebencian, huru-hara. Itulah yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus, saudara. Ya. Kenapa begitu?
Karena di dalam Kristus Yesus mengajarkan tentang apa? Kasih. Amin. Diajarkan tentang kasih, saudara. Ya. Karena keselamatan akan menghasilkan perbuatan baik. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena orang yang diselamatkan seperti saya dan Anda yang sudah percaya ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ajaran dari Yesus adalah apa? Mengasihi. Bagaimana dengan orang-orang ibu? Orang itu orang Kristen tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang mengasihi, melakukan kejahatan. Orang itu suka menyakiti orang lain. Masa ada sih orang Kristen tapi dia kerjanya menipu? Kenapa sih kok ada orang Kristen yang suka menghina satu dengan yang lain? Ada juga, saudara, yang mengatakan dia itu orang Kristen, tetapi kenapa kok dia malah menbun-bun dan lain sebagainya? Itu artinya, saudara, iman dari orang tersebut tidak bertumbuh apalagi berbuah. Amin. Itu adalah oknum. Ya. Saya ditanya sama saudara saya, bagaimana kalau ada orang yang beragama Kristen, yang katanya anak Tuhan tapi melakukan kejahatan? Ingat, saudara, tidak ada di ajaran di dalam Kristus ini, di dalam Alkitab ini, kita melakukan hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak baik, apalagi kejahatan. Mencuri aja dilarang, membun-bun aja dilarang. Amin. Dan kalau itu pun dilakukan adalah oknum. Amin. Itu adalah oknum, saudara. Bukan ajaran di dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Itu hanyalah oknum. Ngerti? Amin, saudara. Contohnya seperti saya. Setelah saya keluar dari ajaran yang lama saya. Bukan berarti ajaran lama saya, Islam itu tidak baik. Tetapi saya mengatakan bahwa di dalam ajaran agama saya yang terdahulu itu tidak bertumbuh dalam hidup saya. Ya. Bukan berarti saya mengatakan tidak baik. Ya. Atau misalnya ajaran yang tanda kutip, tidak. Tetapi saya merasa saya tidak bertumbuh di situ. Dan setelah Tuhan yang orang Kristen menyelamatkan saya bisa mengerti bahwa begini maksudnya. Oh iya, di Alkitab saya berbahasa Indonesia. Ya. Alkitab saya berbahasa Indonesia. Kalau yang dulu saya nggak ngerti, taunya membaca. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menceritakan kisah tentang kemajuan rohani saya dari yang terdahulu sampai sekarang. Ya. Dulu saya membaca karena saya disuruh sama orang tua saya. Ya. Saya disuruh, artinya itu kan warisan. Tetapi saudara, setelah saya menjadi orang Kristen, saya tidak hanya sekedar membaca. Saya satu ayat saja, ya. Contoh, saudara, ayo kita sama-sama membaca firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua, saudara. Ayat yang ke-8, ya. Amin. Amin, saudara. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini bahwa agama yang tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu imanmu kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca, saudara. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Ya. Artinya bukan karena agama, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan agama. Hello orang yang mabuk agama. Hello orang yang mabuk denominasi. Hello orang yang mabuk tentang sinode. Ya. Di sini saya menjawab kepada Anda bahwa
agamamu tidak menyelamatkanmu, tapi imanmu. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian dari Allah. Bukan dari nama agama. Amin. Bukan dari agama. Ya, kita lanjut yuk saudaraku ya. Kita lanjut. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan bangga. Aku agama Kristen. Tapi hati dan kelakuannya seperti apa? Yudas. Tahu Yudas? Ingat saudaraku. Keselamatan dan imanmu menyelamatkan. Bukan kemabukan di dalam agama. Kalau di luar Alkitab, saya nggak peduli. Itu bukan urusan saya dan Anda bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sini, bagi kita semua, anak-anak Tuhan, kita merapatkan barisan, kita sama-sama belajar. Jangan bangga. Jangan bangga dengan denom. Jangan bangga dengan sinode. Tapi di sini berbanggalah karena keselamatanmu itu pemberian dari Allah. Saya juga semalam nge-live ya teman-teman di TikTok semalam. Saya juga nge-live di YouTube. Saya diserang di TikTok. Mengatakan apa? Saya nggak suka. Saya mau keluar aja dari komalnya Diana Madurese. Karena Diana Madurese ternyata bukan Kristen tetapi Katolik. Saya katakan kepada Anda saudara. Saya mau jadi Kristen Protestan. Mau saya jadi Katolik. Tuhan saya itu tetaplah Yesus Kristus. Saya tetap percaya. Dan yang saya baca dan yang saya banggakan adalah apa? Buku kehidupan saya. Alkitab. Jangan membagi-bagikan, jangan terlalu membanggakan diri dengan denom. Ya, amin. Di sini saudara, kenapa harus diciptakan nama agama, Ibu? Kenapa? Karena agama adalah cara, upaya manusia untuk menjangkau Tuhan. Sementara keselamatan itu berasal dari Allah. Ya. Agama. Sama dengan begini saudara. Kenapa harus ada? Ini kalau saya salah tolong di cross check saudara ya. Ya, maklum saya kan sama-sama belajar. Saya sama-sama orang dari buta huruf dulunya. Ya. Amin. Cara kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Misalnya, ada orang yang suka dengan cara kita beribadah, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Ya udah, lakukan. Ya, yang pasti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bagi Anda, ya, yang mau beribadah dengan gaya yang lain, silakan saudara. Yang pasti Anda jangan membanggakan diri. Yang Anda banggakan adalah Yesus. Amin. Yang kita banggakan yang juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Amin. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, saudara. Tidak ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya merasa iman saya semakin hari, semakin bertumbuh. Saya mau belajar, saya memiliki kerendahan hati. Itu setelah saya percaya pada Kristus. Amin. Sebelum saya percaya pada Kristus, lu jual, gue beli ternyata. Nggak percaya gue. Siapa lu? Ya kan? Senggol lu, gue bacok lu. Banyak yang saya lakukan seperti itu saudara. Sehingga apa? Tidak ada damai dan sukacita. Kerendahan hati itu tidak ada. Karena apa? Orang yang tidak memiliki kasih, orang yang tidak percaya pada Kristus, dia hanya bermegah diri terhadap dirimu. Sedangkan Anda tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan Yesus. Amin. Anda gak bisa ngapa-ngapain. Ya.
sepintar-pintarnya manusia, Anda tetap membutuhkan Tuhan. Amin. Kita tetap membutuhkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita butuh Tuhan. Siapalah diri kita ini, saudara. Tanpa Tuhan Yesus, Anda nggak ada apa-apanya. Amin. Anda merasa Anda profesor, Anda memiliki titel S1, S2, S3, S dong, semuanya ada. Anda nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sedangkan saya saja, setiap saat saya belajar dan saya merendahkan hati. Oh Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba pikirkan, hamba katakan, ya, apa yang hamba lakukan, biarlah hanya memuliakan Tuhan. Berikan hamba hikmat, didikan yang berasal dari Tuhan. Itu yang saya katakan terus kepada Tuhan. Permintaan-permintaan itu yang saya minta sama Tuhan. Karena apa? Saya tahu tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak akan diselamatkan. Tanpa Tuhan Yesus saya tidak seperti sekarang, saudara. Tanpa Tuhan Yesus saya hanya akan menjadi orang yang tinggi hati. Orang yang melakukan banyak dosa. Karena kenapa? Ternyata di dalam Alkitab ini begitu banyak buku kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dari kita lahir sampai kita meninggal, semuanya ada di sini, saudara. Amin. Di luar Alkitab tidak ada yang sempurna. Amin. Hanya di dalam Alkitab inilah kita banyak belajar. Hanya di dalam Alkitab inilah kita bisa tahu. Saya dulu buta, saudara. Saya buta. Tidak bisa membaca. Ya. Maksudnya membaca dalam apa? Hikmat. Hikmat saya nggak ada. Hanya bisa membaca gitu doang. Tapi saya nggak memiliki hikmat. Ya. Saya nggak paham. Tapi saya bersyukur. Karena di ayat ke-9, saudara, dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita alami saat ini, apa penghasilan kita sampai saat ini, saudara, semua bukan karena kehebatan kita. Bukan. Ya. Itulah saudaraku. Kenapa saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya, Tuhan. Saya ini adalah orang yang tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi Engkau pilih saya, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Ya, saya bilang, Tuhan, apakah saya mampu bisa melayani di kampung ini, Tuhan? Siapalah aku ini, Tuhan? Saya selalu berdoa, saudara. Saya selalu berdoa. Saya minta kepada Tuhan, minta apa? Minta hikmat, didikan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Dan di sini, saudara, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Tuhan gak suka orang yang memegahkan diri. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang sombong. Ya. Meskipun Anda pintar sekalipun, Anda profesor sekalipun, Anda orang kaya raya, memiliki harta yang triliunan sekalipun, ya, jangan bermegah. Tanpa Tuhan Anda tidak bisa merasakan hal-hal yang begitu Tuhan kasih, sehingga Anda diberkati, saudara. Tanpa itu, tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, sampai saat ini kita tidak bisa bernafas. Sampai nafas saat ini pun kita hirup udara. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ibu Diana, bagaimana dengan orang yang sampai tidak bernapas? Itu karena Tuhan sangat mengasihi. Amin. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi dengan diri kita saat ini, saudara, kita berdoa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Biarlah di sisa hidup kita saat ini, saudara, biarlah hanya memuji muliakan Tuhan. Gak usah ribut-ribut, ya. Gak usah bilang, ibu, di sebelah sana, ya, ada orang yang mencaci maki, ya, tentang Tuhan kita. Biarkan saja, ya. Tuhan Yesus tuh dahsyat. Tuhan Yesus tuh hidup, saudara. Gak usah bingung, gak usah pusing.
Lawang dulu saya aja pecicilan bencinya setengah mati. Kalau bukan karena Tuhan kita ini Tuhan yang hidup, gak mungkin dia nama durasi ada di depan Anda saat ini, saudara. Amin. Ya. Mari kita baca dari 8, 9, 10 ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9, dan 10. Ya. Bagi yang di rumah ada Alkitab, monggo silakan kita baca bareng-bareng. Ya. Kita baca firman Tuhan Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman ya, bukan agama ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kalau ada orang Kristen, dia melakukan kejahatan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita jahat dengan orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita jahat dengan orang yang berbeda agama. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hanya menghormati orang yang kaya, kita tindas orang yang miskin. Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk makan, ya, untuk makan. Kita melakukan hal-hal yang kriminal, tidak, saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kita tentang apa? Kebaikan-kebaikan. Amin. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau ada orang Kristen, kalau ada orang yang percaya pada Kristus, dia melakukan kejahatan, itu bukan mau Tuhan. Ya, amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Izinkanlah kita, Tuhan hidup di dalam diri kita. Tetapi kita juga hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia bagaimana, saudara? Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi kita mempermuliakan Tuhan. Ya, iman kita harus bertumbuh, iman kita harus kuat. Agar apabila ada ujian di dalam hidupmu, sekali Yesus tetap Yesus. Karena di luar sana, saudara, apabila ada orang ya yang dia sakit, dia tidak datang kepada Tuhan Yesus, dia datang kepada apa? Kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang sesat itu. Ya. Saya katakan, di luar Yesus Kristus itulah Tuhan yang sesat. Karena Tuhan yang sebenar-benarnya yang hidup, ya, yang besar, yang dahsyat, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, yang percaya katakan amin. Saudara Tuhan, kita di sini banyak belajar bahwa pada malam hari ini, agama itu sesuatu hal yang memiliki sebuah nama agar kita bisa memilih mana yang membuat kita sukacita. Anda lihat, ini untuk orang Kristen ya. Kalau orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus, dia tidak akan pernah paham apa itu liturgi. Apa itu cara-cara bagaimana? Kok beda-beda? Karena saya dulu juga seperti itu, saudara. Lawang depada agama Kristen, agama kafir, lepada agama kafir. Maki banyak dah ya. Macam-macam. Saya bilang begini, saudara dulu. Lawang, ini saya mohon maaf, saudara. Saya mohon maaf ya. Ini pikiran saya yang terdahulu ya. Ini sebagai kesaksian. Ya. Saya bilang begini. Apa bedanya ya? Orang Kristen nih ya, orang Kristen Protestan, seorang Kristen Katolik. Daripada Kristen mak lain caranya. Kok beda-beda? Kok udah beda? Di sini ternyata saya baru tahu, baru paham. Ya, bahwa
Liturgi itu sesuatu hal yang dilakukan yang membuat kita sukacita di mana kita memilih seperti itu. Amin. Ya. Karena keselamatan itu hanya dapat diperoleh melalui kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menanggung dosa, ya, menanggung hukuman dosa manusia. Amin, saudara. Saudara yang sekam Tuhan, dengan menerima Yesus, Yesus dikandung oleh Bunda Maria. Dengan menerima Yesus berarti menerima kehidupan baru, di mana seseorang yang tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan bertumbuh menyerupai Bapa Surgawi. Kalau orang yang menerima agama, tapi dia tidak menerima tentang apa? Kelahiran baru itu, ya seperti itu saudara. Menganggap bahwa lu beda sinode dengan aku, padahal sinode gue yang paling benar katanya. Nah, itu namanya orang yang tidak menerima kelahiran baru, cuma bisa menerima agama. Orang yang mengatakan, oh enggak, ya, Kristen sama Katolik beda, ya, membeda-bedakan. Itu artinya orang itu tidak menerima kelahiran baru dengan seutuhnya. Karena orang yang menerima kelahiran baru, dia berarti sudah menerima Yesus di dalam hidupnya. Ya. Di mana orang yang tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau orang yang masih membeda-bedakan denom dan sinode adalah orang yang tidak totalitas sepenuh hati menerima Yesus, ya. Menerima Yesus sebagai kehidupan baru Anda. Menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Tidak, tapi Anda menerima agama sebagai juru selamat Anda. Amin. Amin, saudara. Ngerti nggak apa yang saya katakan pada malam hari ini? Orang yang hanya menerima agama, dia pasti membeda-bedakan antara sinode atau denom yang satu dengan yang lain. Dia hanya bangga dengan agamanya. Tapi orang yang menerima kelahiran, menerima Yesus sebagai juru selamat, dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Lu denomnya apa? Lu sinodenya apa? Ya, gereja lu di mana? Yang pasti di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tidak ada nama Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Tolong Anda yang saat ini tersesat pikirannya, ya, yang tersesat agama dan KTP-nya, Anda harus apa? Anda harus paham tentang hal ini. Ya. Amin, saudara. Karena orang yang telah diselamatkan, orang, ya, kita garis bawah, orang yang telah diselamatkan akan secara alami mengalami perbuatan baik sebagai tanda. Kalau orang yang merasa dia tidak diselamatkan hanya memiliki identitas doang, ya seperti itu saudara. Tidak ada menghasilkan perbuatan baik. Orang itu hanya apa? Memperkeruh suasana yang bisa membuat satu dengan yang lain itu bermusuhan. Jangan kamu berteman dengan itu, dia Kristen. Jangan percaya sama dia itu Katolik. Jangan percaya, itu kita beda loh. Ingat, Anda harus tahu, yang kita banggakan saat ini adalah Yesus Kristus. Amin. Di mana orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dialah anak Tuhan. Dialah anak Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Dan saya yakin dan percaya, orang yang sudah diselamatkan hatinya, imannya itu, dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Amin. Dari semalam, saya
di komen di akun satunya. Udah mulai sekarang aku tidak mau ikut channelnya dia nama Resi. Karena apa? Ternyata dia di situ tuh welcome loh dengan Katolik. Satunya bilang, oh Ibu Diana, sinodenya apa Bu? Saya bilang apa? Sinode saya Tuhan Yesus. Loh, denomnya apa Bu? Denom saya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Oh ibu ini sesat. Ibu Diana bidat ini. Kutanya, mana ada sinode Tuhan Yesus? Mana ada denominasi Tuhan Yesus? Saya katakan saudara, ya, saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan status agamamu apa di KTP. Saya nggak peduli. Ya. Karena kenapa? Di sini saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kabar baik. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Dan seandainya orang itu, ya, dia misalnya setelah saya beritakan firman Tuhan, kesaksian dan lain sebagainya, lalu orang tersebut bilang, Bu, kalau saya, kemarin benar-benar saudara, ini saya nggak bohong. Saya bilang begini, Ibu Diana, tapi saya gimana ya? Saya lebih cenderungnya saya lebih suka ke Katolik. Nggak apa-apa kan Bu Diana? Nggak apa-apa. Silahkan. Ya, mau Anda Katolik, mau Anda Kristen, silahkan. Yang penting Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sedangkan saya punya jemaat saudara, ya, saya punya jemaat di Perimpa. Orang tuanya itu orang Kristen, ya. Jemaat Tuhan yang saya layani di Perimpa. Dan kemarin 2 tahun yang lalu anaknya menikah. Anak menikah dan masuk Katolik. Ibu Diana, saya tolong minta dong, minta surat pengantar karena saya mau nikah secara Katolik. Boleh kan Bu? Enggak apa-apa. Saya kasih surat pengantar. Karena kenapa? Beliau sebagai apa? Jemaat yang saya layani. Saya kasih. Saya kasih Bapak Ibu. Saya bilang begini, bagus kamu masuk di Katolik. Jangan masuk ke yang ono. Gitu aja saya. Kalau masuk yang ono, kayaknya kamu harus ketak deh. Saya bilang begitu. Ketawa dia. Daya Iban Bapak Ibu. Suku Daya Iban, jemaat Tuhan yang saya layani itu. Iya Bu, saya sih nggak mau Bu, katanya. Ya bagus, saya bilang. Nggak apa-apa. Kalau kamu masuk Katolik, nggak apa-apa, silahkan. Saya bilang gitu. Itu jemaat, ya orang tuanya jemaat dua-duanya. Bapak Ibu. Ya. Jadi yang banyak orang ngomong, Ibu Diana ini bidat, Ibu Diana ini sesat karena mencampur adukkan ajaran. Saya nggak mencampur adukkan saudara. Ya. Karena di sini juga banyak pengikut Diana Madurese, juga ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu. Di sini saya mengajarkan kebaikan-kebaikan Tuhan agar kita bersyukur, amin. Jangan terlalu kita memandang bahwa agamaku paling benar. Enggak. Anda memang memilih agama yang benar, yaitu apa? Kristen. Tapi Anda tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Buat apa? Iman Anda tuh iman yang mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Apa yang Anda banggakan? Agamamu, KTP-mu itu, hartamu. Tidak, saudara. Tidak. Jangan bangga dengan agamamu. Jangan bangga dengan KTP-mu. Tapi banggalah karena Kristus Yesus itu menyelamatkan Anda. Dan Anda harus bertumbuh dan juga berbuah. Bukan berbuat, bagaimana Bu, saya kan bukan pohon. Hai, sampai ada yang nanya ya. Entah dia nanya atau karena memang IQ-nya jongkok, saya nggak tahu. Saya katakan, bukan berbuah seperti apa? Seperti pohon buah, bukan. Tetapi ya, kita yang sudah menjadi anak Tuhan, ya, kita yang sudah diselamatkan ini, kita melayani Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Amin. Apa yang terbaik itu?
Kita diberkati oleh Tuhan luar biasa, amin. Kita diberkati pekerjaan, kita diberkati nafas, kesehatan. Tapi Anda sibuk dalam pekerjaan, Anda tidak bisa melakukan apapun. Anda jadi orang yang pelit. Udah pelit, sombong, ya kan? Omongannya tinggi hati, suka berbohong, berbelit-belit lagi. Aduh, bukan mati lagi, Pak. Ya. Udah metong. Orangnya hidup. KTP-nya oten, imannya yang metong. Jadi jangan salah, ya. Jangan salah. Saya katakan jangan salah, Bapak Ibu. Anda, agama apapun Anda, mau Kristen mau Katolik ya saudara. Kalau Anda tidak benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan, mengasihi, bersyukur, kalau iman Anda mati, iman Anda metong, ya, suatu saat apabila ada virus itu datang, virus itu, Siono datang, Anda pasti akan meninggalkan kebenaran dan keselamatan itu. Makanya banyak orang yang membaca firman Tuhan, yang kesaksian, tapi nggak lama karena imannya metong. Cuma mulutnya doang, cucit gitu doang. Mulutnya doang. Tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kelakuannya, oh my God, luar biasa, katanya orang. Orang sini bilang apa? Oh my God, luar biasa lah. Udah, meninggalkan Tuhan Yesus, udah itu. Kenapa? Cuma mulutnya doang. Ya. Jadi saudara, jangan kita hidup karena KTP dan cuma mulut doang. Tapi hiduplah Anda, ya, karena keselamatan itu yang sudah Anda dapat saat ini, Anda harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita koreksi, saudara. Kita koreksi. Jika ada perkataan saya salah dari awal sampai sekarang, tolong kasih tahu saya. Karena dari kemarin sampai tadi siang saya nge-live, sampai sore juga saya nge-live. Saya selalu dibilang apa? Ibu Diana sesat. Ibu Diana mencampur adukan agama. Jangan mengkristenkan orang yang sudah beragama. Sampai dibilang begitu. Jangan mengkristenkan orang yang beragama. Jangan mengkristenkan. Tugas saya tidak membuat orang menjadi agama Kristen. Ya. Tugas saya dari Tuhan Yesus itu tidak membawa orang itu jadi oten semua. Enggak. Kalau orang itu menjadi oten, orang itu menjadi Kristen, itu bukan karena saya, karena Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan apa? Kasih karunia, saudara. Ya. Kasih karunia. Kok saya dibilang apa? Jangan mengkristenkan orang yang sudah beragama. Sampai saudara, tahu nggak ternyata? Ada orang Katolik, ya, karena dia selalu didoakan oleh saya, ya, saya mohon maaf, terus selalu begitu suka dilayani oleh saya. Beliau tetap ibadahnya di gereja Katolik, tapi beliau suka kalau saya ada ibadah rumah tangga, ya, beliau tuh selalu datang. Lalu dibilang begini, Ibu Diana itu mengkristenkan orang. Orang tuh sudah agama Katolik, ibu kristenkan. Ternyataku, ya, tugas saya bukan mengkristenkan. Toh Katolik dan Kristen adalah sama. Tuhan Yesusnya sama. Amin. Kalau ada orang misalnya dari agama Islam misalnya, atau dari agama Konghucu, agama Buddha, terus dilayani oleh saya. Terus setelah itu, yang dari agama tersebut yang saya omongin tadi itu, yang saya sebutkan tadi, lalu jadi Kristen. Apakah itu ajakan saya? Saya tidak pernah ngajak orang jadi Kristen, saudara. Agama apapun itu. Tapi kalau ada orang yang datang, minta didoakan, saya pasti membacakan doa Bapa kami, dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus
Semoga apa? Orang yang datang ini diberikan kesembuhan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu. Ada juga orang ya, yang orang yang tidak percaya ini. Gitu kan. Orang yang tidak percaya. Lalu minta didoakan. Saya bilang, saya orang Kristen ya, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau doa Bapa kami. Apa dibilang? Jangan Bu, saya kan bukan anaknya Tuhannya Yesus yang ibu sembah itu. Saya ini orang itu, agama itu gitu kan. Ya ibu kan mantan agama itu. Ibu doakanlah dengan yang lama, doa ibu yang lama. Nggak bisa. Karena yang lama sudah kubuang. Amin. Ya, yang lama sudah saya buang dan saya sudah melupakan itu. Kalau ada orang tadi doakan, minta doakan dengan doa saya yang lama, tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Saya sudah pakai jubah yang baru. Karena itu saudara, pentingnya kita tegas dan disiplin. Jangan kita mau diatur oleh orang. Jangan pernah khawatir dengan berkatmu. Jangan pernah khawatir dengan rezekimu. Jangan pernah takut Anda tidak dipelihara sama Tuhan. Karena kenapa? Burung di udara aja saudara, itu dipelihara sama Tuhan. Kenapa? Saya meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan saya. Sampai ada orang yang sampai bilang apa? Saya Bu, sebenarnya pengen login, tapi saya takut. Saya kata begini saudara, wajar. Orang dari sono mau jadi Kristen, orang tuh takut. Karena saya juga pernah merasakan dulu. Tapi ketakutan saya sekarang sudah hilang. Karena saya sudah menjadi apa? Tentara Kristus. Amin. Tentara itu juga banyak macamnya saudara. Ada tentara pakai seragam. Ada tentara yang jadi intel. Amin. Ada juga yang jadi kayak polisi, jadi babintam di plusnya. Banyak hal. Kita tinggal mencari. Kita tinggal memilih. Kita mau pelayanan modelnya bagaimana. Gitu ternyata. Ya. Kita pilih yang mana. Dan bagi saya, setelah saya pelayanan penginjilan, orang itu mau jadi Kristen atau jadi Katolik, buat saya nggak ada masalah. Gitu. Bahkan beberapa bulan yang lalu ya saudara, ada 2 ibu-ibu di Jawa yang sudah mengikuti suaminya. Ada yang dari 20 tahun, ada yang 25 tahun pernikahan. Tapi hatinya kosong. Si ibu tersebut orang Kalimantan Barat. Beliau merasa bangga sekali karena nengok orang Madura macam saya. Orang Madura macam ibu ya. Dari Islam masuk ke Kristen ya Bu ya. Kok bisa Bu? Sedangkan saya itu Bu ya. Dari itu saya jadi ikut suami saya Bu. Saya tanya, bagaimana hatimu? Kosong Bu. Nangis ibu itu saudara. Saya kasih penguatan. Saya kasih semangat. Saya berikan motivasi saudara. Puji Tuhan, orang tersebut masuk Katolik. Bu, meskipun ibu melayani saya, boleh kan Bu saya masuk Katolik? Karena ibu Kristen. Oh gak masalah. Gak masalah buat saya. Asalkan apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Itu saya saudara. Saya nggak peduli dengan agama. Tapi saya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Amin. Di luar Kristus Yesus tidak ada kepastian. Amin. Jadi kalau ada orang yang ngomong ternyataku, Ibu Diana itu bidat, Ibu Diana itu sesat, orang itulah yang sesat. Orang mabuk yang masuk ke koma. Ya. Karena itu ternyata di dalam Yohanes pasal yang ke-3:16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bukan hidup yang bahagia di muka bumi ini, tapi kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Ingat saudara, baik seperti saya yang katakan tadi, orang yang menerima keselamatan, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dialah yang diselamatkan, bukan agama. Amin. Bukan agama. Diana Madurese selalu meninggikan nama Tuhan Yesus, bukan meninggikan agama. Agama itu nggak menyelamatkan, ya. Itulah Tretan. Kerinduan saya sebagai pelayan Tuhan, dan saya memohon doa, dukungan semua tretan-tretanku di dalam pembangunan, ya, pembangunan gereja, pembangunan pastori, tretan, ya, yang saya lakukan. Karena kenapa saudara? Anda lihat banyak beberapa tempat, ya, banyak beberapa tempat di luar sono, bahkan di sini juga, ya, yang paling banyak di sono-sono, di luar-luar. Jangankan bangun gereja, ibadah aja dibubar-bubarkan. Ibadah aja sampai anak kecil dipukul, ya, dibubar. Artinya ajaran-ajaran seperti itu nggak memiliki kasih. Beda dengan kita orang Kristen. Beda kita yang sudah tahu akan keselamatan, yang tahu akan kebenaran. Lawang orang ibadah loh dibubar-bubar ke. Nah, wong ada tempat ibadah loh, orang mau beribadah loh, tempat ibadahnya ditutup. Bagaimana Indonesia ini mau maju? Sedangkan orang yang diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang namanya gereja mengajarkan, hai engkau membun-bun hai ini itu, hai engkau ya di luar sana, mari kita bikin begini-begini yang tidak baik. Nggak ada saudara. Di gereja itu tempatnya bengkel iman, ya. Gereja itu penting. Sepenting Anda membawa motor Anda rusak. Motor Anda rusak, saudara. Anda akan membawa motor itu pergi ke bengkel. Dan sebaliknya seperti itu. Apabila imanmu, jiwamu rusak, Anda perlu apa? Anda perlu gereja. Ya. Anda perlu gereja. Anda butuh hamba Tuhan yang bisa apa? Yang bisa memperbaiki imanmu, yang memberikan penguatan. Amin, ternyata. Saya sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya di dalam hati saya kemarin ya, waktu saya pembangunan gereja yang pertama, saya bilang begini pada Tuhan, Tuhan, udah cukup lah ya, saya sudah bangun gereja di sini Tuhan. Ternyata Tuhan mengatakan apa? Kamu akan membangun gereja lagi di sana. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Waktu peresmian gereja kami itu di bulan Desember. Dan saya menangis saat saya berdoa. Tuhan, saya senang banget gereja udah jadi, ya, senang banget saudara. Tapi tahukah Anda saudaraku, di saat saya berdoa, gereja itu sedang peresmian dan lagi senang-senangnya, saya berdoa dan saya mendengar suara Tuhan. Setelah kamu bangun gereja ini, kamu akan membangun gereja lagi. Aduh, tahu nggak saudara? Nangis. Tuhan, saya aja membangun
membangun gereja ini, ya, saya dicaci maki orang, Tuhan. Saya nggak tahu mau minta bantuan sama siapa, Tuhan. Tahu nggak, saudara? Di saat saya berdoa di malam Natal itu, saya doa dan mendengar suara Tuhan itu, kamu akan membangun gereja lagi. Saya nangis, Bapak Ibu, nangis. Saya nangis. Karena kenapa? Belum kering air mata saya. Belum kering. Tuhan bilang apa? Kamu akan membangun gereja lagi. Terus terang, Bapak Ibu, saya bilang gini, Tuhan, nanti aku berantem lagi. Saya membangun satu gereja itu tanpa proposal itu sakit, Bapak Ibu. Sakit, ya, sakit. Tapi di saat saya berdoa di bulan Desember itu tahun kemarin, saya nangis. Dan saya bilang, Tuhan, mampukan aku. Tuhan, mampukan aku, Tuhan. Tapi kenapa, saudara? Karena tanpa Tuhan saya nggak akan mampu gitu. Karena begitu banyak orang yang nggak suka bangun gereja. Jangan membangun gereja. Orang ibadah aja, rajin, pasti diomongin. Pasti diomongin. Ke gereja melulu, sok rajin kamu. Hidup kamu nggak berubah-berubah tuh. Sampai ada jemaat saya bilang gini, Bu, saya diomongin sama si itu, Bu. Gara-gara saya rajin ibadah. Saya bilang, gak usah kamu takut. Saya bilang gitu. Saya bilang apa, saudaraku? Demikian juga sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya takut gak mampu, Tuhan. Tuhan bilang, tenang aja, anakku ada di mana-mana. Selalu itu yang saya dengar. Selalu itu yang saya dengar, saudara. Tahu nggak? Suatu hal yang paling saya takut adalah apa? Di saat saya tidak mampu, tapi Tuhan katakan, kamu bisa. Dan saya bersyukur bahwa saya dimampukan sampai saat ini, ya, sampai saya bisa membangun pastori ini, meskipun sampai 50%, Bapak Ibu. Karena saya membangun dari gereja, pastori, itu semuanya tanpa proposal. Ya, tahulah Bapak Ibu, saya dari Islam masuk Kristen, lebih banyak yang membenci saya loh. Orang yang saya kenal itu banyak membenci saya. Dari keluarga saya, teman-teman saya, orang sekitar saya, itu benci dengan saya. Ya. Karena kenapa? Dianggapnya saya ini murtad. Makanya saya bilang, bertanya sama Tuhan, mampukah saya, Tuhan? Karena kenapa? Lebih banyak orang yang membenci saya. Dan di situ saya nangis, Bapak Ibu. Saya nangis. Yang awalnya seneng-seneng mau Natal, ya. Terus banyak saya nengok anak-anak sudah ada latihan tarian Dayak. Jemaat yang lain memasak, seneng banget. Di saat penutupan, saya nangis, Bapak Ibu, nangis, saya nangis. Aduh, ampun Tuhan, saya bilang ampun Tuhan. Ternyata memang benar, saudara. Luar biasa. Perintisan pertama luar biasa. Saya nggak mau cerita di sini. Saya tidak mau ngasih tahu di mana tempatnya. Yang pasti nanti kalau sudah semuanya baik-baik saja, saya pasti nanti akan nge-live di situ. Yang pasti nanti teman-teman tahu di mana saya pelayanan dan perintisan itu. Karena bahaya. Saya kalau udah selesai pembangunan pastori gereja ini, ya teman-teman, saya sedang mencari lokasi untuk pembangunan gereja yang ini, kampung yang baru ini. Saya hanya berdoa sama Tuhan,
memampukan saya. Biarlah sisa hidup saya ini jadi berkat untuk banyak orang. Dan semua orang. Bukan hanya orang Kristen saja, bukan. Mau agama yang lain sekalipun, saya berdoa sama Tuhan. Biarlah kita semua ini dipakai sama Tuhan. Dan kita jadi berkat untuk semua orang, semua suku bangsa, semua agama. Amin. Ya. Kita harus bisa bahwa hidup kita jadi berkat. Ceritakan aja Bu, biar lebih kuat iman kami. Ya, nyata buat kami yang mendengarkan. Pak, saya nggak bisa cerita banyak. Karena tahun kemarin saya cerita mau bangun ini. Ada orang yang ngebloknya. Karena ternyata banyak Pak, anak Tuhan tuh jadi anak hantu. Gitu. Anak Tuhan jadi anak hantu. Bahkan saya memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa dari orang yang dari seberang ya, yang tidak pernah mengenal akan Tuhan Yesus. Saya sampai diancam ini itu macam-macam. Katanya kristenisasi dan lain sebagainya. Saya nggak pernah, Bapak Ibu. Saya nggak pernah ngajak orang menjadi orang Kristen. Tapi kalau orang tersebut dia mau minta Alkitab, orang itu mau belajar, ya saya ajarin. Salah saya di mana? Ya. Iya, yang nentang juga anak Tuhan juga. Dan ternyata anak Tuhan tuh ya didikannya jadi hantu gitu. Dan saya karena itu Bapak Ibu, saya tidak mau terlalu terbuka ya dengan pelayanan saya saat ini. Yang pasti setiap berkat-berkat yang ada, saya mengucapkan terima kasih dan saya tetap membuat bataku dulu yang banyak. Demikian juga doakan ya Bapak Ibu ya, pastori ini cepat selesai. Sudah 50%, masih membutuhkan dana kurang lebih 300-an. Karena kenapa dananya bengkak Bapak Ibu? Karena tempat yang saya bangun ini dia di atas bukit, terus jauh dari kecamatan, dan dananya tuh luar biasa, tapi dimampukan kok. Ya. Kita sebagai anak Tuhan itu nggak mungkin kita minta-minta sampai bawa dus, bawa jaring ikan. Itu nggak ada di saya Bapak Ibu, nggak ada. Nggak pernah toh dia nama Dorese di tengah jalan lalu bawa kardus mie gitu, ya kan? Nggak pernah ceritanya dia nama Dorese lalu ngetok pintu ya rumah orang kalau nggak dikasih misu-misu gitu, nggak ada Bapak Ibu. Bahkan banyak orang yang PHP dengan saya banyak. Kalau di live, Bu Diana, minta dong nomor rekeningnya dong. Saya mau memberkati ibu bangun gereja. Padahal nggak ada ngirim. Ya, kadang ngirim. Nggak semuanya orang yang komen-komen di komal saya. Bu Diana minta dong nomor rekeningnya dong. Bu Diana minta WA-nya dong. Saya mau memberkati, mau pembangunan ini. Aduh, nggak dikirim Bapak Ibu. Jangan Anda lihat bahwa di situ di komentarnya itu ada orang minta begini mau mengirim. Nggak semuanya mengirim. Mungkin antara angka 1 sampai 10 itu cuma satu doang orang yang ngirim. Dari angka 1 sampai 10 ya, hanya satu yang ngirim, yang lain itu PHP. Tapi buat saya apa? Apakah saya kecewa? Enggak. Ya. Ada dua maksud apabila ada orang yang minta nomor rekening saya, WA saya di saat saya nge-live. Ada dua kemungkinan. Satu, pengen menghancurkan pelayanan saya. Itu udah pasti. Karena kenapa? Dia akan membuat opini bahwa saya itu banyak membantu dia. Oh iya, Ibu Diana itu banyak yang bantu. Itu tengok aja. Sampai di WA, di tippingan itu, di komal, dia diminta nomor rekening, diminta nomor WA. Karena orang sesungguhnya saudara, yang benar-benar membantu saya, orangnya silent. Kebanyakan silent. Silent Bapak Ibu. Orang yang terlalu banyak keluar-keluar gitu kan. Itu kebanyakan ya. Hanya nipunya kayak gitu Pak.
Tapi apakah saya kecewa? Ya nggak kecewa. Saya nggak kecewa teman-teman. Ya, karena buat saya, orang yang mempermainkan hamba Tuhan, kepanjangan tangan kasih Tuhan, dikemplang nanti sama Tuhan. Tunggu aja waktunya. Karena kenapa? Saya ini pelayanan membangun rumah Tuhan loh. Kalau Anda main-main dengan saya, Anda mempermainkan saya, Anda mau menipu saya, Anda berhadapan dengan Bapak saya. Saya punya Bapak loh. Sekali saya ngadu, habis Anda. Amin, amin Pak Gabi. Bahkan saudara, tahu nggak? Yang lebih lucunya dan biadab lagi adalah apa? Saya dalam proses membangun gereja, seolah-olah saya dilihat begitu sangat kere sekali. Ya. Sampai saya membuat VT begini. Disangka saya ngemis dan ngamen gitu ya. Lalu tahukah Anda saudara? Saya ditawarin. Kalau saya mau ke sono ikut dia, aku akan dibantu membangun gereja. Sorry Bapak Ibu, saya katakan. Saya katakan apa? Saya dengan jelas, saya marahin orang itu, saya maki orang itu. Karena kenapa? Dia manusia paling kurang ajar adalah memposisikan hamba Tuhan yang membangun gereja, yang pelayanan dengan seluruh hati, dia memperlakukannya seperti apa? Seperti PSK. Terus terang aja Bapak Ibu. Saya maki orangnya. Karena kurang ajar orang kayak gitu. Karena hatinya itu sudah jadi hantu gitu. Anda pikir saya ini apaan? Saya memang membangun gereja, saya pelayanan. Memang dari hasil sosial media, semua orang tahu. Ya, kurang lebih 3 tahun, saudara. Saya memang pelayanan di sosial media di YouTube. Saya di TikTok baru 1 tahunan ini. Karena kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang di YouTube. Tolonglah Bu, saya pengen ibu nyanyi-nyanyi Bu. Saya pengen ibu juga di TikTok Bu. Saya masuk ke TikTok. Orang sok-sokan aja, sok kaya lu, kan? Memperlakukan saya seperti itu. Dibilang kalau dia nama Durese mau ikut saya, nanti akan saya bangunkan kamu gereja. Saya tidak akan pernah membangun gereja dari hasil kenajisan. Saya katakan kepada Anda saudara, ya. Saya tidak akan bangun gereja hasil rajuan Anda kepada saya. Tidak. Meskipun saya seorang diri, ya. Saya saat ini seorang diri. Saya tidak akan pernah menjual Tuhan, apalagi tubuh saya, untuk pembangunan gereja. Ya. Rumah Tuhan tidak boleh dibangun dari kenajisan. Ingat, saya nggak peduli. Meskipun pastori gereja saya lama jadinya, nggak masalah. Udah setahun pastori gereja saya nggak jadi-jadi. Ya. Nggak jadi-jadi gereja, pastori gereja saya. Apakah saya mau sedih? Enggak, karena saya sudah merasa ini adalah rumah Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kabar baik. Ya. Ya. Saya di sini hanya memberikan kabar keselamatan. Saya di sini memberikan informasi bahwa di sana loh mau membangun rumah Tuhan, di sana membangun gereja. Saya ini pelayanan tanpa perpuluhan, ya, tanpa PK. Tapi saya setia. Belum tentu orang yang dari lahir, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bukan mau sombong. Belum tentu orang yang dari lahir dari orangnya itu sudah jadi Kristen. Keluarga dari Kristen, belum tentu Anda seperti saya yang mau menanggung sakitnya memikul salib. Kenapa saya ada bilang enak jadi Ibu Diana ya? Jadi Ibu Diana bisa bisa dipakai sama Tuhan. Ibu Diana bisa membangun gereja. Ibu Diana bisa pelayanan ke sana kemari. Anda hanya melihat di mata. Anda nggak lihat di hati saya. Hati saya tuh hancur, bangkit lagi. Hancur, bangkit lagi. Hancur, bangkit lagi. Karena buat saya, hidup adalah Kristus. Ya. Hidup adalah Kristus. Mati saya adalah keuntungan bagi diri saya. Ya. Amin saudara. Jangan bangga dengan agamamu. Banggalah dengan imanmu. Ya, banggalah karena saat ini orang yang percaya imannya harus bertumbuh, harus berbuah. Amin. Ya. Demikian saudara, kebenaran firman Tuhan dan kesaksian sedikit dari saya.
bahwa saya tidak akan pernah membangun rumah Tuhan dari hasil kenajisan dan dosa. Tapi saya yakin dan percaya Tuhanlah yang memulai, ya, Tuhan yang memulai dengan iman saya, dan percaya bahwa Yesus berkarya dalam kehidupan saya dan Anda. Ya. Saya akan memulai dengan iman dan akan saya tutup, saya selesaikan dengan apa? Puji Tuhan. Ya. Terima kasih buat Anda ya yang sudah menghina pelayanan saya, yang Anda ngerasa bahwa saya ini sok-sokan, mungkin karena Anda punya banyak harta, tapi buat saya sorry ya. Hartamu itu untuk Anda untuk melakukan hal yang tidak baik, terserah. Tapi buat saya tidak akan melayani Tuhan dengan cara kenajisan, dan saya tidak akan bangun rumah Tuhan dengan cara dosa. Buat saya sorry. Lebih baik saya, kata orang Madura nih ya, lebih baik pote tolang daripada pote mata. Lebih baik saya mati daripada saya menanggung malu, apalagi menanggung dosa. Ya. Amin, saudara. Ada orang Madura. Saya orang Madura. Dan buat saya, nama baik. Terlebih lagi apa? Iman saya. Saya lebih memegang harga diri saya, keselamatan saya, melebihi dari tubuh badan saya ini, saudara. Ya. Karena buat saya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Meskipun susah apapun saya membangun gereja, susah apapun saya membangun pastori, buat saya itu mudah kalau kita yakin dan percaya. Amin. Yakin dan percaya. Tanpa kita melakukan dosa, kita menyelesaikannya, saudara. Amin. Haleluya. Demikian saudaraku ya. Saya kemarin menerima orang gila di WA. Itulah kenapa teman-teman, apabila ada yang inbox, ada yang WA, kalau bukan hal-hal yang penting, saya bilang, Ibu Diana, kalau Ibu Diana tidak ada orang yang mentransfer, Ibu tidak akan membalas. Dasar mata duitan. Ya. Kalau udah dikirim nomor resi, baru dibalaslah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya mau bagaimana, saudaraku, tretanku? Apakah saya bisa membalas sekian banyak orang yang bilang, halo sayangku, cintaku, udah makan kah belum? Ya. Halo, gimana keadaan kamu? Ya. Hari ini mau kemana? Udah makan siang kah belum? Udah makan malam kah belum? Orang ini ya, setua begini saya masih ditanya udah makan apa belum? Kalau saya nggak makan, saya metong, Pak. Gitu. Dari hitungan 1 sampai 10, yang nanya hal-hal yang nggak penting itu sampai 9, Bapak Ibu. Ya. 1%-nya orang itu adalah apa? Orang yang memberkati saya. Dan pasti saya akan balas. Puji Tuhan, terima kasih. Matur sekelangkong, mau liati atas berkat-berkatnya. Dan Yesus memberkati ya. Tuhan membalas dengan kelimpahannya. Ya itu Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang cuma ngechat doang kayak udah makan kah belum? Ya. Mau kemana? Buat apa gitu loh. Buat apa? Nanti lama-lama panjang lebar. Itulah saudara ya, luar biasanya. Begitu banyak para kadrun-kadrun dan juga Yudas Iskariotnya terlalu banyak di dunia kita ini. Padahal Kristen, tapi ternyata Yudas. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan saya menikmati hal-hal seperti itu. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu. Karena hal seperti ini sama dengan memberikan saya itu pengalaman di dalam dunia pelayanan.
Orang gitu biasanya obatnya habis, Bu. Mau bisa jadi, Pak. Atau overdosis kayak Pak ya. Ya Pak, offline. Kayak begitu. Karena kita hidup berdampingan dengan iblis. Betul Pak Salom. Betul. Karena kenapa? Sama dengan kita menanam padi. Menanam padi, ya, pasti akan tumbuh ilalang. Betul? Tumbuh bersama dengan rumput-rumputnya. Tidak ada yang namanya orang nanam rumput, keluarnya itu padi. Ya ada. Ya. Jadi di saat kita pelayanan, dimanapun kita berada, disitulah iblis dan Yudas-Yudasnya berkeliaran di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Ya. Kalau orang yang tidak percaya, bukan anak Tuhan, ya saya nggak terlalu mikir gitu Bapak Ibu ya. Saya nggak terlalu mikir. Karena buat saya begini ya ternyata. Orang yang tidak tahu kebenaran, di otaknya tuh paling cuma nafsu. Betul nggak? Nafsu. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya sombong ya. Mohon maaf. Ya. Kalau saya pelayanan ke kampung, ya, meskipun umur saya sudah 40 lebih, nggak jelek-jelek amat bukan? Tapi di saat saya ketemu dengan kadrun, orang yang tidak takut dengan Tuhan, orang yang kurang ajar, pasti di otaknya itu nafsu. Realita betul Pak Antoni. Dan apalagi saya sebagai orang yang sendiri, ya. Demikian juga pelayanan saya modelnya kayak begitu. Yang musibah saya kebanyakan mana? Nafsu para laki-laki. Buaya darat. Itu sudah pasti. Kenapa ya Pak Antoni kemarin nanya? Ibu Diana lebih takut mana? Buaya rawa-rawa atau buaya darat? Saya lebih takut apa? Buaya darat. Kalau buaya rawa-rawa mah udah dihap, udah metong ya kan. Nah, kalau buaya darat ini luar biasa. Ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Nah, ilmu jahanamnya luar biasa. Iya Pak John ya. Semangat Pak John ya pelayanan ya. Itulah saudara, luar biasa ujian dari seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang wanita seperti saya. Banyak hal. Ya. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita berserah, kita bersandar, ya, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam diri kita, Tuhan akan menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Amin. Yakin dan percaya, kita semua ini dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Amin. Bukan dengan cara manusia. Secara akal saudara, Diana Madurese ini mau makan dari mana? Ya. Anda lihat, oh Ibu Diana banyak bebongnya. Bebong yang saya miliki satu pun tidak pernah saya jual Bapak Ibu. Tidak pernah saya jual. Kalau dijual pasti punya hepeng, ya kan? Punya duit. Tapi saya sampai saat ini tidak pernah menjual bebong saya. Saya lebih fokus apa? Memperbanyak terlebih dahulu. Nanti kalau anak saya mau bayar kuliah, baru saya mau jual. Ya. Itu. Untuk saya makan dari mana? Bukan dari perpuluhan teman-teman. Bukan. Anda lihat di VT saya. Ya. Jemaat Tuhan yang saya layani, mayoritas dari bawah. Bukan menengah ke bawah. Mayoritas itu di bawah-bawahnya itu loh. Anda lihat di VT-VT saya. Anda lihat di perjalanan saya pelayanan. Ada yang bilang Ibu Diana itu hidup dari perpuluhan. Perpuluhan mana? Sedangkan jemaat Tuhan aja yang sampai tidak punya hepeng, si bilang, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan butuh diri kita, jiwa kita, hati kita. Ya. Kita butuh Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan gak butuh uang kita. Ya. Anda pikir apa? Anda pikir apa saudara? Tuhan membutuhkan uang kita.
yang hanya dilipat 10.000, 2.000-an, 5.000-an, dilipat begitu. Tuhan bukan pengemis, Bapak Ibu. Saya ajarkan kepada jemaat Tuhan apa? Berikan yang terbaik untuk Tuhan yang Anda miliki. Kalau tidak punya, datang juga sama Tuhan, minta sama Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir. Tuhan akan menggantikan Anda berlipat kali ganda. Amin. Jadi seperti saya, Bapak Ibu. Saya nggak punya apa-apa yang saya mau kasih sama Tuhan kecuali apa? Diri saya ini yang saya kasih sama Tuhan. Ya. Kalau saya Bapak Ibu mau mempunyai misalnya pekerjaan saya jadi pengusaha, saya akan bangun gereja saya tanpa saya bikin VT, tanpa saya bersosial media. Tapi saudara, saya nggak punya apa-apa yang saya banggakan kecuali Tuhan. Tidak ada apa-apa pun saya ini kecuali apa? Saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Biarlah diri saya, hidup saya, sampai mati pun saya serahkan sama Tuhan. Ya. Di situ Bapak Ibu. Luar biasanya Tuhan Yesus memelihara saya dan anak-anak saya. Ya. Bahkan, saya kesaksian kemarin bahwa anak saya sekolah aja diberkati soal anak Tuhan loh. Mantan saksi Yehova, Bapak Ibu. Ya. Anak saya disekolahkan, dibayarin kemarin. Itu luar biasanya Tuhan, saudara. Jadi di sini tretanku, mari kita sama-sama memberikan penguatan dengan satu dengan yang lain. Jangan bangga dengan agama, tapi banggalah kita memiliki Tuhan Yesus. Amin. Banggalah kita memiliki keselamatan. Banggalah kita ini sudah ada di jalan yang benar. Coba kalau Anda tidak mengenal Tuhan, Anda tidak diselamatkan, Anda saat ini belum percaya, Anda nggak mungkin memiliki kasih, karena kasih itu hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin, tetanku. Jadilah berkat, jadilah berkat, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami semakin hari memperbaiki diri kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk merendahkan hati kami lebih daripada sebelumnya. Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajarkanlah kami kasih lebih daripada sebelumnya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang menganiaya kami. Berkatilah orang-orang yang menghina kami Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hamba juga berdoa Tuhan, untuk pembangunan gereja pastori Tuhan yang saat ini dalam proses. Sudah setahun lamanya Tuhan belum selesai. Tapi hamba yakin dan percaya Tuhan yang menolong. Tuhanlah yang akan memulai dan menyelesaikannya. Hamba yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberkati dan menabur Tuhan, biarlah Engkau membalas dengan kelimpahan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkatilah kesehatannya Tuhan, berkatilah hatinya, biarkanlah semakin hari imannya semakin bertumbuh dan dikuatkan Tuhan. Hamba juga berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini memiliki kerinduan dan ingin menabur Tuhan, berkatilah pekerjaannya Tuhan, berkatilah kesehatannya Tuhan, berkatilah apa yang dilakukannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan luar biasa. Engkaulah yang memiliki kami, Engkaulah memiliki kehidupan kami, bahkan masa depan pun Engkau yang memiliki untuk kami Tuhan. Kami percaya dan berdoa bersyukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Dan hamba juga berdoa sebentar lagi kita akan beristirahat Tuhan, berkati istirahat kami, biarlah kami bisa besok bangun dalam keadaan sehat dan bugar Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.